Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi, di mana pokok bahasanya tentang efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Inilah anak sekalian pengertian tentang efek Doppler. Persamaan efek Doppler kita lihat. Fv sama dengan buka kurung P plus minus PV dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan dengan Fs, di mana Fv adalah frekuensi pendengar, Fs adalah frekuensi sumber bunyi, V cepat rambat gelombang bunyi di udara, Vp adalah kecepatan gerak pendengar, dan Vs adalah kecepatan gerak sumber. Nah, berikutnya kita lihat cara menggunakan tanda plus dan minus pada persamaan efek Doppler. Untuk memudahkan kita meletakkan menggunakan tanda plus dan minus, kapan tanda plus itu digunakan dan kapan tanda minus itu digunakan, maka kita letakkan pendengar atau P di sebelah kiri sumber bunyi S. Ya. Pendengar ada di sebelah kiri sumber bunyi untuk memudahkan kita menggunakan tanda plus dan minus. Ya. Jika pendengar dan sumber diam, maka keduanya sama dengan 0. Jadi kalau Vp diam, maka Vp-nya sama dengan 0. Kalau sumbernya diam, maka Vs-nya sama dengan 0. Berikutnya, jika pendengar dan sumber bergerak ke kanan, maka keduanya bertanda positif. Kita lihat. Nah, jadi baik pendengar maupun sumber bergerak ke kanan, maka keduanya bertanda positif. Kalau kita terjemahkan, posisi ini adalah pendengar mendekati sumber, sumber menjauhi pendengar. Dua-duanya bergerak ke kanan. Dan sebaliknya, jika pendengar dan sumber bergerak ke kiri, maka keduanya bertanda negatif. Seperti ini. Jadi baik pendengar maupun sumber bergerak ke kiri. Ini artinya pendengar menjauhi sumber, sumber mendekati pendengar. Dua-duanya bertanda negatif. Nah, inilah teman-teman anak sekalian, untuk memudahkan kita menggunakan tanda plus dan minus pada persamaan efek Doppler. Berikutnya kita lihat penerapannya. Agar kita mudah mengingat saat menggunakan tanda plus dan minus, maka pada skema ini letakkan pendengar di sebelah kiri dan sumber bunyi di sebelah kanan. Itu tadi. Kita lihat. Ini pendengar berarti diam, sedang duduk berada di sebuah halte. Berarti Vp-nya sama dengan 0. Sumber mendekati pendengar berarti sedang bergerak ke kiri, berarti Vs-nya sama dengan negatif. Sehingga persamaannya menjadi Vp sama dengan V ditambah 0 dibagi V min Vs dikalikan frekuensi sumbernya. Ini kalau posisinya seperti ini. Kemudian berikutnya kita lihat, kalau sumber bergerak ke kanan atau menjauhi pendengar, maka
PS-nya bertanda positif, sehingga persamaannya menjadi VP sama dengan V plus 0 dibagi V plus PS dikali Fs, frekuensi sumber. Berikutnya kita lihat sekarang kalau pendengarnya bergerak ke kiri, PP-nya negatif, atau pendengar bergerak menjauhi sumber, maka persamaannya menjadi sumber bergerak ke kanan menjauhi pendengar, pendengar bergerak ke kiri menjauhi sumber, sehingga persamaannya menjadi FP sama dengan V min VP dibagi F ditambah VS dikalikan frekuensi sumbernya. Nah, kemudian kalau berikutnya pendengar bergerak ke kanan atau mendekati sumber, maka keduanya jadi positif. Pendengar mendekati sumber, sumber menjauhi pendengar, maka persamaan efek Dopplernya Fp sama dengan V ditambah dengan Vp dibagi dengan V ditambah dengan Vs dikalikan frekuensi sumber. Yang terakhir kalau sumbernya diam, sumbernya diam, PS-nya berarti 0, maka persamaannya menjadi posisi ini adalah sumbernya diam, pendengar mendekati sumber, sehingga Fp sama dengan V ditambah Vp dibagi V ditambah 0 dikalikan frekuensi sumbernya. Nah, inilah anak-anakku sekalian skema yang harus kita perhatikan pada saat menggunakan persamaan efek Doppler. Berikutnya mari kita lihat contohnya. Dini berada di dalam kereta api A yang berhenti. Sebuah kereta api lain B bergerak mendekati A dengan kecepatan 2 meter per sekon sambil membunyikan fluid dengan frekuensi 676 Hz. Bila cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi fluid kereta B yang didengar oleh Dini adalah. Nah, untuk sekalian, kita lihat Dini sebagai pendengar dalam posisi diam, berarti PP-nya sama dengan 0. Kemudian sumbernya bergerak mendekati Dini, berarti sumber bergerak ke kiri, maka VS-nya bertanda negatif, yaitu 2 meter per sekon. Kemudian cepat amat bunyi di udara 340 V-nya 340 meter per sekon, dan frekuensi sumber sama dengan 676 Hz. Yang ditanya adalah FP-nya, frekuensi yang didengar oleh Dini. Kita lihat tadi bahwa sumber mendekati pendengar berarti VS-nya negatif, maka persamaannya menjadi frekuensi pendengar sama dengan V ditambah dengan 0 karena VP-nya 0 dibagi V sumbernya negatif VS dikalikan frekuensi sumber. Kita masukkan angkanya. Frekuensi pendengar sama dengan V-nya 340 dibagi 340 dikurang 2 dikali 676 akan sama dengan 340 dibagi
338. 340 kurang 2. 338 kali 6, 7, 6. 338 bisa dibagi. Ini dibagi jadi 2. Maka frekuensi yang didengar oleh ini adalah 340 dikali 2. 340 dikali dengan 2 sama dengan 680 Hz. Jawabnya adalah yang A. Ini kasih A sini ya. Nah, inilah contoh yang pertama. Berikutnya kita bisa lihat, mari berlatih soal. Kamu kerjakan soal-soal berikut 1, 2, 3, dan 4. Dicoba dikerjakan. Kalau masih belum bisa mengerjakan soal 1, 2, 3, dan 4 ini, diputar kembali video ini sehingga sampai kalian bisa mengerjakan keempat soal berikut. Semoga dapat mengerjakan dan dapat mengerti. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.